putusan yang memang melampaui kewenangan menurut pandangan saya. Benar. Kita kan Yang sifat paham bahwa UUD 45 itu kan mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu apa namanya dia itu kan hanya bersifat menguji jika ada undang-undang yang bertentangan undang-undang dasar dibatalkan, bukan malah membentuk norma. Nah, ini kita istilahkan dengan teori positif legislator dengan teori negatif legislator. Nah, Mahkamah Konstitusi ini kan dalam konstruksi tata negara kita kan memiliki tugas dan kewenangan sebagai negatif legislator. Dia punya ya. tugas adalah hanya untuk membatalkan ini undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar, ya kan? Siap. Dia negatif legislator. Sementara lembaga yang bertugas untuk membentuk norma itu adalah kewenangan daripada pembentuk undang-undang, DPR, parlemen. Nah, kalau kita lihat di sini, misalnya ada frasa di sini, ada frasa-frasa tertentu dalam norma undang-undang yang kemudian bertentangan dengan undang dasar. Mahkamah Konstitusi membatalkan frasa tersebut. Itulah dikatakan sebagai negatif, negatif legislator. Bukan malah kemudian Membentuk. membatalkan lalu membentuk norma baru. Itu kan dia melampaui kewenangan. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang. Apa kabar? Waalaikumsalam. Malam juga Bung Albar. Alhamdulillah sehat-sehat walafiat. Lagi ada Bagaimana? aktivitas? Iya, Lagi ada apa nih, Bang, malam ini? iya seperti tadi kita koordinasi untuk Zoom cuma karena ada beberapa hal-hal teknis jadi tadi agak delay. Jadi sekarang Hmm. bisa kita lanjutkan. Berarti bisa di next ya, next. Ya bisa kita lanjutkan lah sekarang. Baiklah kalau begitu. Untuk itu eh, berkaitan dengan isu-isu di kancah-kancah nasional, salah satu isu yang saat ini menarik perhatian publik yang memang belum terlalu banyak dibicarakan oleh teman-teman akademisi dalam artian bahwasannya mahasiswa belum yang saat ini berbicara dalam tahapan permasalahan ini adalah para politisi dan juga para sebagian daripada para penegak hukum. Nah, yang berkembang saat ini kan persoalan perpanjangan masa ketua KPK dari 4 tahun menjadi bahas satu tahun. Ya, Oke. melalui Mahkamah Konstitusi nomor nomor berapa ya, Bang? 112 112 tahun 2023 kemarin ya, Bang. 2022 putusannya. Ya Nah, karena memang nah, ya, sebenarnya sih semenjak adanya putusan ini itu sangat membuat kontroversi di kalangan dan juga menjadi dissenting opinion oke. antara para akademisi dan lain sebagainya. Tapi sebelum ke sana Bang, saya mau tanya dulu, bagaimana pendapat Abang persoalan SK tersebut? Sebagai prolog lah begitu. SK atau putusan ini kita bahas ini, Bung Albar? Oh, maaf, maaf, putusan. Saya sekali lagi, sekali lagi. Ya. Putusan Baik, MK. siap. Saya pikir putusan Mahkamah Konstitusi kita harus Hmm, sebelum saya sampaikan substansi, yang pertama ini bukan isu baru, tetapi isu yang sudah berkembang di beberapa minggu ini ya, yang hmm, kemudian menjadi diskusi publik, yang tentu saja menimbulkan berbagai macam dissenting opini dan di dalam uh, dalam kalangan-kalangan akademisi maupun masyarakat secara meluas. Nah, ini tentu saja tidak terlepas daripada keadaan putusan Mahkamah Konstitusi yang dijatuhkan di waktu-waktu momentum apa KPK hari ini seperti selalu menjadi sorotan publik ya. KPK selalu siap, menjadi siap. sorotan publik, bahkan tidak jarang KPK dinilai sebagai sebuah lembaga yang dianggap lembaga yang tidak publik menduga KPK hari ini seperti tidak bersifat politis dalam penegakan hukumnya itu satu. Maka kemudian ditambah Yes. lagi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi sehingga mempertajam asumsi publik bahwa there is something wrong. Ada sesuatu di belakang semua itu, ada sesuatu yang salah mungkin seperti itu. Nah, tetapi di sisi lain memang ini tentu sangat menarik sekali untuk kita kaji
Tentu saja kita harus melihat persoalan ini secara yuridis ataupun secara hukum, bagaimana sebenarnya kita melihat ini. Nah, tentu secara UUD 45 memang Mahkamah Konstitusi punya kewenangan yang diatur dalam pasal 24 UUD 45 ya, bahwa Mahkamah Konstitusi itu 24C ya kalau nggak salah ya, bahwa MK itu memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kan begitu Bung Albar ya. Nah, tapi lagi-lagi ada koridor-koridor tertentu yang kemudian memang mengikat Mahkamah Konstitusi agar tidak keluar daripada rule of game, agar tidak melampaui kewenangan. Kan begitu, Bung Albar. Nah, berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022 ini yang kita ingin diskusikan, saya kira ada beberapa hal yang memang perlu kita kaji dan kita tinjau secara akademis, ya kan? Seperti misalnya kita bisa membaca putusan Mahkamah Konstitusi ini, misalnya dalam aspek ini. Kalau kita baca pertimbangannya, ada MK mengatakan bahwa tidak adil jika Mahkamah Konstitusi jika lembaga institusi KPK ini pimpinannya itu uh, masa jabatannya itu hanya 4 tahun gitu. Dinilai kemudian tidak adil kan begitu. Nah, tentu saja ini sesuatu hal yang kemudian tentatif kan begitu. Tentatif dan hal yang debatable. Pertama kita harus kaji dulu. Berbicara adil tentu kita kontekskan dengan kewenangan, ya kan? Nah, terkait dengan nilai ataupun usia ataupun umur pimpinan KPK itu kan merupakan ruang open legal policy, adalah ruang yang kemudian menjadi kewenangan daripada lembaga pembentuk undang-undang, lembaga legislasi yaitu DPR. Nah, tetapi kemudian ini diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi apapun alasannya kita perlu kaitkan persoalan ini dalam konteks kewenangan. Ya kan? Konteks kewenangan itu kan kita bicara misalnya ya, apakah ada kewenangan atribusi, kewenangan delegatir yang kemudian diberikan oleh undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi untuk kemudian mengubah sesuatu yang sifatnya open legal policy, kan tidak ada. Ini mutlak adalah open legal policy, kewenangan daripada pembentuk undang-undang yaitu parlemen DPR. Mahkamah Konstitusi kemudian merubah usia jabatan pimpinan KPK yang semula 4 tahun menjadi 5 tahun, itu adalah ruang lingkup daripada open legal policy, ruang lingkup kewenangan daripada terbuka ya. DPR. Jadi kalau kita lihat ini putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah putusan yang kemudian melampaui kewenangan. Nah, ini tentu sangat Fair. ya, putusan yang sangat betul-betul sangat tidak tepat. Nah, ini tentu kita mempertanyakan ini kenapa bisa seperti ini kan? Itu mungkin poin pertama Bung Albar sebagai pengantar. Baik Bang, berarti kalau kita lihat secara akademik berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan kan, di situ kan ada tiga jenis kewenangan. Ada kewenangan yang sifatnya itu atribusi, kewenangan yang sifatnya itu delegasi, dan juga kewenangan yang sifatnya itu mandatir yang dimanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Nah, untuk melihat permasalahan ini lebih jelasnya, kita mencoba melihat lagi Bang, apakah betul, pertanyaannya begini Bang, apakah dalam memperlakukan putusan ini, dalam memperlakukan putusan MK nomor 112 ya tahun 2022 ini, apakah dia untuk berlaku sekarang untuk masa jabatannya, ataukah dia harus berlaku untuk masa depan gitu. Nah, ya saya pikir hukum itu kan dia bersifat prospektif atau berlaku ke depan. Sehingga kemudian kita mengenal prinsip dalam hukum itu lex temporis delicti. Ya kan? Bahwa hukum itu tidak boleh berlaku ke belakang, hukum tidak boleh berlaku surut. Hukum tak boleh bersifat retroaktif. Nah, makanya kalau kita lihat putusan Mahkamah Konstitusi ini tentu harus kita lihat kembali, kan? Nah, pimpinan KPK hari ini kan diangkat di tahun sebelum putusan Mahkamah Konstitusi ini dijatuhkan. Dan kita harus paham bahwa pimpinan KPK ini yang ada sekarang ini seharusnya berakhir ini pada Desember tahun
tahun Tahun kemarin. tahun ini kalau nggak Tahun salah, kemarin. tahun ini Desember Siap. tahun ini kan begitu. Nah, maka sudah barang barang tentu ya sebetulnya kalau kita lihat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tentu tidak bisa mengikat daripada pimpinan KPK yang kemudian diangkat dalam periode ini, tidak bisa, karena itu namanya dia bersifat bersifat gimana ya, bersifat retroaktif, dia bersifat surut, hukumnya bersifat surut. Jadi kalau saya melihatnya ya tidak bisa kemudian diberlakukan untuk saat ini gitu Bung Albar. Nah, tapi lebih Ber- ini apa ini sebelum kita bicara konteks mengikat ataupun tidak mengikat, saya ini masih begitu menggelitik, menarik ketika kita kemudian masih mendalami tentang uh, pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusannya. Ini saya lihat masih sangat problematik. Misalnya Mahkamah Konstitusi dalam salah satu pertimbangannya mengatakan bahwa jika pimpinan KPK kemudian jabatannya itu hanya bersifat 4 tahun, tentu itu kemudian tidak berpotensi atau berdampak pada misalnya, ya saya bacakan ya, uh, berdampak pada independensi pimpinan KPK yang nantinya akan mendaftarkan kembali pada periode berikutnya. Jadi kalau kita lihat ini berpotensi memengaruhi independensi. Jadi kalau kita lihat ini kan putusan Mahkamah Konstitusi ini putusan yang kemudian sudah tidak ilmiah lagi. Putusan yang tidak ilmiah dan kemudian putusan yang bersandarkan pada bukan pada fakta tapi pada hipotesa. Saya katakan begitu. Karena dikatakan bahwa jika jika pimpinan KPK jabatannya seperti begitu, nanti tentu saja berpengaruh pada independensinya ketika nanti di periode berikutnya. Siap, siap. Ini kan sebuah hipotesa. Jadi membangun argumentasi dengan basis hipotesa ini tentu saja tidak dibenarkan menurut saya. Sejak kapan kemudian Mahkamah Konstitusi menilai hal seperti itu? Nah, ini maka sudah barang tentu kita bertanya, ini pertimbangan hukum atau pertimbangan politis. Mahkamah Konstitusi itu adalah sesuai dengan pasal 24 UUD 45 adalah kekuasaan kehakiman itu adalah kekuasaan yang merdeka guna menyelenggarakan keadilan untuk menegakkan keadilan, kan begitu. Menegakkan hukum dan keadilan. Menegakkan hukum dan keadilan, jadi Siap, Bang. ya apa yang kemudian dia tegakkan ini kan kalau kita lihat di sini kan sejauh ini kan kita lihat pimpinan KPK ini kan sejauh ini kan fine-fine aja, tidak ada yang jadi persoalan kan begitu. Dengan usia jabatan 4 tahun kan. Jadi tidak ada soal itu. Jadi itu Pak, kalau saya lihat ini pertimbangan hipotesa yang kemudian bersifat politis. Nah, ini menurut pandangan saya tidak dibenarkan jika ada putusan-putusan yang kemudian berasumsi pada hipotesa dan kemudian putusan-putusan yang didasarkan pada putusan-putusan yang pada pertimbangan-pertimbangan yang politis gitu. Nah, sebab kalau kita bicara begini, misalnya saya katakan bahwa yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tentang usia jabatan KPK, pimpinan KPK, ini adalah masalah angka. Masalah angka. Dan masalah angka ini adalah dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Yang saya tadi di awal sampaikan bahwa masalah angka ini adalah masalah open legal policy. Masalah dari kewenangan daripada pembentuk undang-undang. Itu satu. Nah, yang kedua Bung Albar, kita tahu bersama-sama bahwa ada problematika tentang presidential threshold. Nah, presidential threshold itu adalah apa kalau kita bicara? Itu presidential threshold itu misalnya kita lihat itu bicara juga angka. Angka 20% yang harus atau 22% yang harus dipenuhi oleh capres orang partai politik untuk mengusulkan calon presiden misalnya kan begitu. Dalam konteks pengusungan calon presiden dan calon wakil presiden. Itu di situ bicara angka. Nah, tapi kemudian kita lihat gugatan presidensial threshold itu dilayangkan puluhan kali di Mahkamah Konstitusi. Tapi kemudian tidak pernah diamini, tidak pernah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, walaupun hanya sebagian tidak pernah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Iya kan? Alasan Mahkamah Konstitusi menolak itu apa? Bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Itu adalah open legal policy, kewenangan daripada pembentuk undang-undang. Di situ kita lihat Mahkamah Konstitusi konsisten mempertahankan ini adalah open legal policy, kewenangan pembentuk undang-undang. Tetapi untuk masalah jabatan pimpinan KPK, ya juga masalah angka,
Itu tidak ada Mahkamah Konstitusi bicara bahwa ini adalah open legal policy. Padahal jelas-jelas masalah angka itu adalah kewenangan pembentuk undang-undang. Nah, ini tentu sebuah hal yang yang sangat kita lihat memang sangat tidak sesuai daripada konstruksi hukum yang berjalan, tidak sesuai dengan konstruksi hukum yang semestinya harus dipertahankan. Ini ada inkonsistensi Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara, Bung Albar. Siap. Berarti Bang gini, berarti bisa dapat kita lihat bahwasanya keputusan yang diambil atau bahwasanya putusan yang dikeluarkan oleh MK itu sifatnya itu adalah ultra virus ya Bang. Nah, di luar Ya, daripada iya. kewenangan dia. Kita bicara ini Dan adalah putusan yang memang melampaui kewenangan menurut pandangan saya. Kita kan ya, sifat paham bahwa UUD 45 itu kan mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu apa namanya dia itu kan hanya bersifat menguji jika ada undang-undang yang bertentangan undang-undang dasar dibatalkan, bukan malah membentuk norma. Nah, ini kita istilahkan dengan teori positif legislator dengan teori negatif legislator. Nah, Mahkamah Konstitusi ini kan dalam konstruksi tata negara kita kan memiliki tugas dan kewenangan sebagai negatif legislator. Dia punya ya, tugas adalah hanya untuk membatalkan ini undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar, ya kan? siap. Dia negatif legislator. Sementara lembaga yang bertugas untuk membentuk norma itu adalah kewenangan daripada pembentuk undang-undang, DPR, parlemen. Nah, kalau kita lihat di sini, misalnya ada frasa di sini, ada frasa-frasa tertentu dalam norma undang-undang yang kemudian bertentangan dengan undang dasar. Mahkamah Konstitusi membatalkan frasa tersebut. Itulah dikatakan sebagai negatif legislator. Bukan malah kemudian Membentuk membatalkan lalu membentuk norma baru. Itu kan dia melampaui kewenangan. Itu tidak sesuai dengan prinsip dia sebagai negatif legislator. Nah, makanya ini kita lihat ini kan ada pergeseran. Ada pergeseran praktek peradilan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang ini tidak sesuai dengan kewenangan otoritas yang dimilikinya, kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, ini saya lihat ini putusan-putusan yang memang uh, mencederai konstitusi menurut pandangan saya. siap. Berarti pertanyaan untuk terakhir buat Abang, untuk melihat atau untuk bahasanya lebih simpelnya, untuk membuat suatu norma. Nah, untuk membuat satu putusan itu bisa menjadi norma, apakah menurut Abang, apakah memang pemerintah dalam artian bahwasanya ada legislator untuk membuat perpu, peraturan pengganti atau juga ada surat-surat apa ya yang dikeluarkan oleh memang lembaga yang memiliki kompeten di dalam memutuskan permasalahan ini untuk bisa dijadikan sebagai dasar hukum atau rujukan dalam mengambil setiap keputusan atau dasar hukum dalam masa perpanjangan KPK ini ya Bang. Iya, kalau kita bicara seperti itu, misalnya prinsipnya Mahkamah Konstitusi tidak memiliki otoritas untuk membentuk norma, apalagi menambahkan usia jabatan pimpinan KPK melalui sebuah gugatan di Mahkamah Konstitusi itu bukan kewenangan dia, kan begitu. Dia cuma hanya membatalkan sebuah norma, bukan membentuk norma. Itu satu. Nah, yang kedua untuk mengatasi masalah tadi yang ditanyakan Bung Albar ya tentu adalah parlemen sebagai institusi yang bertindak sebagai positif legislator atau pembentuk pembentuk hukum, pembentuk undang-undang. Nah, adapun misalnya presiden ya tentu presiden punya kewenangan untuk menerbitkan Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang memang telah diakomodir dalam pasal 22 UUD 45 kan begitu. Dalam hal Siap, iuran siap. kegentingan yang memaksa presiden berhak menetapkan peraturan Betul. pemerintah sebagai pengganti undang-undang kan begitu. Tapi sabar dulu ada mekanisme kontrol peraturan pemerintah yang kemudian dibentuk oleh Perpu yang dibentuk oleh presiden itu kemudian harus di-ACC lagi oleh DPR kan begitu. Yang kedua juga ada kualifikasi yang harus terpenuhi dalam pembentukan Perpu sesuai putusan MK tahun 2009.
adanya kegiatan apa, adanya hal ihwal ataupun kegentingan yang memaksa, adanya revakum kekosongan hukum, ya kan? Kemudian ada mau melakukan cara-cara apa legislasi tapi memakan waktu yang panjang sehingga dibutuhkan. Jadi harus ada hal urgent dulu. Apakah ada? Kan tidak ada. Sejauh ini kan tidak ada. Maka eh, jalannya KPK sejauh dari awal-awal reformasi hingga hari ini kan biasa-biasa aja, tidak ada yang kemudian bermasalah. Jadi ya saya pikir putusan Mahkamah Konstitusi ini ya telah mendahului kewenangan apa Masuk kamar. mensabotase, ya kan? Ini namanya mensabotase kewenangan institusi lembaga yang lain. Nah, anehnya kita tidak melihat bahwa ada lembaga misalnya DPR yang harusnya marah. DPR yang harusnya marah ketika kewenangannya diambil alih oleh Mahkamah Konstitusi dengan menambahkan usia jabatan uh, siapa pimpinan KPK gitu. Harusnya mereka marah lah kewenangannya disabotase, tapi kita nggak tahu ada apa yang terjadi dari semua ini. Ini saya melihatnya putusan Mahkamah Konstitusi ini sifatnya politis. Dia tidak tidak bersifat yuridis menurut pandangan saya. Siap. Tapi kita Berarti Bang, tapi apa yang boleh kita katakan putusan MK ini kan bersifat erga omnes. Dia bersifat mengikat, bersifat final dan semua orang terikat olehnya. Dia final. Ya, jadi kapan kapan bisa bisa kemudian putusan ini berakhir ya atau bisa dieliminir. Ya tentu saja kalau hari kiamat datang. Kira-kira. siap, Oke, Bung Albar seperti itu ya. siap Bang. Kita jumpa Mungkin lagi. Bang, terakhir mulai dari besok malam ya, kita buat agenda beda buku aja. Oke, Ya, nanti siap-siap. di samping kita membuat kegiatan beda-beda buku, nanti di sela-sela malam kayak gini kita buat link diskusi tentang politik atau apalah begitu. Tetapi kajian-kajian harinya 2 kali lah gitu, 2 kali Zoom begitu. Tapi nanti saya hubungi teman-teman biar ikut terlibat dalam kegiatan beda buku. Setelah selesainya kalau mereka mau ikut gabung dalam kegiatan ini ya bisa-bisa saja ya Bang. Pokoknya diatur aja. Kayaknya Iya Bang. I have to go. Kayaknya saya harus keluar, Bung Albar. Ntar nanti kita lanjutkan Siap, lagi. siap. Atur aja hal teknisnya. Siap Bang. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam.